Selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pagi hari ini Sabtu 29 Juli 2023. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Marta, Maria dan Lazarus saudaranya. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Santa Marta, Maria dan Lazarus saudaranya. Injil hari ini menyajikan kepada kita sebuah adegan mengharukan di mana Yesus bertemu Marta dan Maria setelah kematian saudaranya Lazarus. Marta adalah saudara perempuan Maria dan Lazarus. Itu muncul dalam adegan terkenal di mana Yesus datang sebagai tamu di rumahnya, dan sementara Marta bekerja untuk melayani meja sehingga semuanya teratur untuk tamu itu, dan Maria duduk di kaki Yesus mendengarkannya dengan penuh perhatian. Adegan ini selalu dikatakan pentingnya kontemplasi atau doa dalam kehidupan Kristiani. Tetapi ada hal-hal yang tidak begitu jelas antara Marta dan Maria. Ketika Yesus mendekati rumah mereka untuk menyampaikan belasungkawa atas kematian Lazarus, Martalah yang mendekati Yesus dan menjadi perantara bagi saudara laki-lakinya, sementara Maria tinggal di rumah. Kata-kata Marta di hadapan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ia memiliki hati yang percaya dan imannya berakar kuat pada Yesus. Marta sadar bahwa saudaranya sudah mati dan bahwa Yesus terlambat datang. Tetapi Marta tahu bahwa apapun yang dia minta dari Tuhan akan Tuhan berikan kepadanya. Marta memberitahu Yesus, "Tuhan, jika kamu ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Kemudian Yesus menjawabnya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Dia yang percaya kepadaku, bahkan jika dia telah mati, akan hidup." Percakapan ini mengungkapkan kepada kita cinta dan kepercayaan yang ada
antara Yesus dan keluarga Betania. Mereka telah membuka pintu rumah dan hati mereka untuknya, dan mereka telah berbagi saat-saat suka dan duka dengannya. Yesus telah mengajar mereka dengan perkataannya, dengan teladannya, dan telah menunjukkan kepada mereka kuasa dan belas kasihannya. Saudara dan saudariku yang terkasih, keluarga Betania menjadi teladan bagi semua keluarga Kristiani yang ingin menerima Yesus di rumah mereka. Dengan menerimanya, kita juga menerima rahmat dan berkat-Nya. Mereka menerima anugerah iman yang membuat mereka percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menerima rahmat pengharapan yang membuat mereka mempercayainya sebagai Dia yang mengalahkan maut dan memberikan hidup yang kekal. Mereka menerima rahmat cinta yang membuat mereka mencintai Dia dan orang lain sebagaimana Dia mencintai mereka. Marta dari Betania bersinar dalam Injil hari ini dengan kemegahan iman yang kuat dan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Marta adalah seorang wanita yang beriman. Teladan hidupnya menginspirasi dalam jiwa kita karunia iman yang luar biasa yang mengalahkan dunia dan harapan yang tidak menghindar dari kesulitan. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk memberi kita rahmat untuk menerima Dia ke dalam keluarga kita, seperti yang dilakukan oleh Marta, Maria, dan Lazarus. Semoga Tuhan membantu kita untuk mendengarkan Dia, melayani Dia, dan percaya kepada Dia, menghibur kita dalam kesedihan kita, menguatkan kita dalam pencobaan kita, memenuhi kita dengan kegembiraannya, dan menjadikan kita bagian dari kebangkitan dan hidupnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menar y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.